سبيل الدموع سبيل مريح. Mengenal 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipilih secara langsung oleh Allah untuk mengajarkan tauhid kepada umat manusia melalui penerimaan wahyu. Dalam Islam, Nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Di antara para Nabi, ada juga yang merupakan Rasul. Rasul merupakan seorang yang mendapat wahyu Allah dan wajib menyebarkan ajarannya. Mengimani Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Di antara para Rasul, ada 5 orang yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yakni para Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Mereka adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Berdasarkan pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan sebenarnya jumlah Nabi ada 124.000 dan Rasul 313, namun tidak semuanya tertulis dalam Al-Quran. Setidaknya nama 25 Nabi dan Rasul yang tertulis di dalam Al-Quran yang wajib diketahui oleh umat muslim. Berikut nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia yang diyakini sebagai manusia pertama di bumi. Pasangan Nabi Adam yaitu Hawa, dibentuk dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Beberapa mukjizatnya yaitu menjadi khalifah pertama di bumi, memiliki umur yang panjang, dan memiliki tinggi 60 hasta. Nabi Idris. Nabi Idris diyakini sebagai nabi yang pertama kali bisa membaca dan menulis menggunakan pena. Manusia pertama yang bisa menjahit pakaian, pernah merasakan sakaratul maut dan dihidupkan kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta beliau pernah melihat surga dan neraka. Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang termasuk dalam golongan Ulul Azmi, yakni memiliki cobaan yang berat tetapi mampu menghadapinya dengan kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan terjadi banjir besar yang melanda daerahnya, dan untuk segera membuat kapal yang sangat besar. Namun, masyarakat sekitar tidak mendengarkan peringatan tersebut sehingga mereka akhirnya hanyut dalam banjir besar itu. Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Ad, yaitu kaum yang ahli membuat menara tetapi senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta dengan sia-sia. Nabi Hud mengingatkan mereka untuk bersyukur dan memohon kepada Allah, namun mereka menolaknya. Akhirnya Allah menurunkan murkanya kepada mereka melalui azab berupa badai gurun selama 7 hari 7 malam. Sedangkan kaum yang mendengarkan Nabi Hud selamat dengan pindah ke kota Hadramaut. Mukjizat Nabi Hud yaitu beliau mampu menurunkan hujan dan selamat dari badai petir yang dahsyat atas izin Allah. Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud yang merupakan keturunan kaum Ad. Salah satu mukjizat beliau yaitu mampu memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah setelah Nabi Soleh memukul telapak tangannya. Nabi Saleh meminta kepada masyarakat untuk tidak mengganggu unta tersebut dan penduduk miskin boleh memerah susu unta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ada kaum yang tidak menyukainya dan berusaha membunuh unta tersebut. Akhirnya, mereka diberikan azab berupa petir dan gempa. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para nabi. Beliau sangat dihormati oleh pemeluk 3 agama, yakni agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Beliau merupakan seseorang yang membangun Ka'bah di kota Mekah. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat tetap hidup meskipun dibakar dengan api. Ia pernah memperoleh hukuman dibakar hidup-hidup setelah menghancurkan berhala dan tidak mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim yang diutus oleh Allah untuk menyadarkan kaum Sodom
yang memiliki perilaku seks yang menyimpang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar Nabi Lut segera meninggalkan daerahnya. Dan setelah itu Allah menurunkan azab yang pedih kepada kaum Sodom berupa gempa bumi yang sangat besar. Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak Nabi Ibrahim yang pernah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembelih ayahnya sendiri. Ketika hendak disembelih, Allah menukar Nabi Ismail dengan domba. Peristiwa itu menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Dalam perjalanan ke tempat penyembelihan, Nabi Ismail digoda oleh syaitan agar membatalkan niatnya tersebut. Namun, Nabi Ismail tetap teguh dan beliau melempar syaitan itu dengan batu, yang kemudian hal tersebut menjadikan sebuah ritual ibadah haji, yakni lempar jumrah. Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihi salam adalah anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah, yang lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail. Dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Ishak merupakan hamba yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Kehidupan Nabi Ishak dipenuhi dengan menemani Nabi Ibrahim dalam melakukan dakwah penyebaran ajaran Islam. Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihi salam merupakan anak dari Nabi Ishak yang digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan keimanan luar biasa. Sikap dan cara berpikir beliau tentu saja berpengaruh kepada Rasul dan keturunannya, serta kaum Yahudi dan Nasrani penegak panji keesaan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memiliki mukjizat berupa parisnya yang tampan dan mampu menafsirkan mimpi. Ia pernah bermimpi bulan, matahari, dan bintang bersujud kepadanya, serta sungguh hebat dalam memimpin negaranya, sehingga beliau begitu dihormati oleh penduduk di sekitarnya. Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam merupakan nabi yang memiliki harta, keturunan, dan berakhlak mulia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang berat, berupa kehilangan harta, anak-anaknya, dan menderita penyakit kulit. Sampai pada akhirnya Allah berfirman agar Nabi Ayub menapakkan kakinya di tanah. Setelah itu, timbullah dari tanah itu berupa air yang bisa menyembuhkan penyakit yang ia derita selama 80 tahun lamanya. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang. Akan tetapi masyarakat Madian begitu menolak Islam tersebut hingga pada akhirnya Allah memberikan azab yang pedih berupa badai petir dan kilat, awan hitam yang menghanguskan semua masyarakat Madian. Nabi Harun. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak Nabi Musa yang selalu mendampinginya, termasuk ketika dikejar oleh Firaun. Beliau dikaruniai kepandaian dalam berbicara dan berdebat. Nabi Harun pernah berjihad dalam pemberantasan penyembahan berhala yang dipimpin oleh Samiri, yang merupakan seorang tukang ahli sihir pada masa kejayaan Firaun. Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam merupakan nabi yang memerangi Raja Firaun. Beliau memimpin Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa Firaun merasa dirinya terancam dengan adanya Nabi Musa yang gencar menyebarkan ajaran agama Allah. Mereka bertarung, kemudian Nabi Musa menang melalui bantuan tongkatnya. Nabi Musa juga memiliki mukjizat, diantaranya mampu menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan mampu membelah Laut Merah yang membantu beliau dalam pertarungan melawan Firaun. Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan anak satu-satunya Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. Beliau mewarisi sifat sabar ayahnya. Suatu ketika, ia ditunjuk untuk menjadi seorang raja setelah beliau bisa memenuhi persyaratan yang diminta. Nabi Daud. Nabi Daud terkenal saat beliau mampu membunuh Jalut, yaitu sosok pemimpin dari kaum pemberontak Palestina. Setelah itu, ia menjadi seorang raja yang sangat adil sekali. Suatu ketika, Nabi Daud memberi peringatan kepada nelayan untuk tidak melaut pada hari Sabtu, namun peringatan tersebut dilanggar, sehingga terjadi bencana gempa yang menewaskan seluruh penduduk. Nabi Daud alaihi salam mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab Zabur.
Beliau juga mampu berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu, dan bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki sifat yang sangat bijaksana. Nabi Sulaiman dapat mukjizat yaitu bisa berbicara dengan binatang serta memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung bernama Baal. Meski telah menerima dakwahnya, kaum Bani Israel yang menyembah patung tetap ingkar. Bahkan mereka menantang para Allah untuk menurunkan bencana. Akhirnya Allah mendatangkan bencana berupa kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Dan setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas bisa meyakinkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa merupakan anak angkat Nabi Ilyas yang diberi tugas untuk melanjutkan dakwahnya bagi Bani Israel yang datang kembali menjamur di daerah lembah Sungai Yordan. Namun, kaum tersebut tidak mau memperhatikan himbauan yang diberikan, sehingga bencana kekeringan kembali melanda kaum tersebut. Salah satu mukjizat yang Nabi Ilyas terima, yaitu mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah kepada penduduk Ninawa yang kala itu menyembah berhala. Sayangnya, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Kebanyakan dari mereka menolak dakwah yang disampaikan. Meski begitu, Nabi Yunus tidak patah semangat dalam menyabarkan ajaran tauhid. Usai memperingati penduduk Ninawa akan azab Allah, benar saja setelah kepergian Nabi Yunus alaihi salam, Allah menurunkan azabnya. Ketika pergi, Nabi Yunus alaihi salam menaiki kapal laut yang penumpangnya melebihi kapasitas maksimal. Karenanya, kapal menjadi oleng dan hampir tenggelam. Akhirnya, Nabi Yunuslah yang akan menjadi korban untuk ditenggelamkan ke laut. Namun, mukjizat Allah datang. Nabi Yunus kemudian dimakan oleh seekor ikan paus dan tetap hidup di dalam perut paus tersebut. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan istrinya Isya membaktikan diri mereka dalam mengurus Baitul Maqdis atau disebut rumah ibadah peninggalan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Nabi Zakaria diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia sudah cukup uzur, yakni sekitar umur 100 tahun. Anaknya bernama Nabi Yahya. Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra Nabi Zakaria yang disebut sebagai salah satu orang yang terhormat dan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. Nabi Yahya memberikan pengajaran bahwa kebenaran mesti tegak dengan apapun resikonya. Diriwayatkan bahwa beliau pernah bersikeras berkaitan dengan pernikahan saudara dan melarang pernikahan antara seorang paman dan keponakannya sendiri. Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang tidak memiliki ayah dan lahir dari seorang wanita suci bernama Maryam. Beberapa mukjizat beliau yaitu bisa berbicara saat bayi, menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang yang sudah mati, dan menyembuhkan orang buta dari penyakit sopak. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Ketika kelahiran beliau, banyak peristiwa besar seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majus. Beliau adalah orang yang menyempurnakan ajaran-ajaran agama Islam. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, mampu membelah bulan, mengalirkan air dari jemari tangannya, mampu menurunkan hujan, di atas kepalanya selalu dinaungi awan, melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj, dan masih banyak mukjizat lainnya. Nah sahabat, itulah ke-25 Nabi dan Rasul utusan Allah yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pengingat Lupa agar sahabat tidak ketinggalan video menarik lainnya. Si Angga beli obat, semoga bermanfaat.